Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurjaman, NIM 18510109. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Pada tahun sekarang, bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, saya ditugaskan untuk melakukan KKN Mandiri. Kegiatan yang saya lakukan yaitu di Desa Jati, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini yaitu siklus pertama tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa COVID-19. Mari kita simak kegiatan yang saya lakukan selama siklus pertama. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Nurjaman dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan observasi dan wawancara. Terus kita saya melakukan bimbingan, bimbingan belajar terhadap siswa. Ya. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu selaku orang tua dari siapa namanya? Bella Asia. Bella ya. Selama pembelajaran di masa pandemi, pembelajarannya berupa daring apa luring? Daring sama luring. Kalau daring itu berupa menggunakan media apa? WhatsApp atau apa? WhatsApp WhatsApp. Kalau luring biasanya seperti apa? ke rumah guru. 10 orang 10 orang. Biasanya dilakukannya berapa kali dalam seminggu? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Ya, hari Selasa. Hari Selasa. Ya. Apakah selama pembelajaran baik itu daring atau luring selalu didampingi oleh orang tua atau tidak? Selalu. Kalau luring Kalau enggak sendiri, berangkat sendiri. berangkat sendiri. Iya. Ketika di rumah kan pembelajaran daring selalu dikasih tugas ya. Selama mengerjakan tugas di rumah yang diberikan oleh guru, apakah ada kendala nggak ketika mendampingi si anak dalam mengerjakan tugas di rumah? Kendala ada pusing. Ya harus sabar. Kalau Bella sendiri anaknya rajin? Alhamdulillah rajin. Kalau udah dikasih tugas di online langsung belajar. Terus ada gak saran dari ibu selama sebagai orang tua mengenai pembelajaran di masa pandemi sekarang gitu, agar saran dari ibu agar si anaknya lebih bisa mengerjakan tugas atau apa, ada gak sarannya? Sarannya Ya itu sarannya mau berupa ke sekolah gitu atau ke guru? iya pengennya ke guru biar belajarnya makin rajin. Kalau di rumah kan saya punya bayi, punya pekerjaan rumah tangga, jadi nggak keawasi gitu. Oh, itu juga jadi kendala ya? Iya, misalnya. jadi kendala. Iya, harus ada kuota gitu. Kalau kan kuota harus dibeli, harus ada uang. Pekerjaan kan susah sekarang. Iya. Apalagi PPKM sekarang ya. Bu? Iya, PPKM. Untuk di pembelajaran daringnya kan hanya WA aja gitu. Iya. WA. Tugas Iya, WA, dikasih iya. sama guru gitu. Iya. Iya. Segitu mungkin Bu. Mohon maaf bila saya mengganggu waktunya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya juga. Mohon maaf jika saya kesini secara tiba-tiba gitu. Iya, Mohon maaf iya. jika ada kesalahan juga dari saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ibu, mohon maaf sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Wahyu Nurjaman dari kampus IKIP Siliwangi.
di sini saya ditugaskan untuk observasi, wawancara, dan juga melakukan bimbingan belajar terhadap anak. Nah, di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, selama pembelajaran di masa pandemi, anak bapak sama ibu belajarnya itu menggunakan pembelajaran daring atau luring? Dari mana? Sama daring sama luring. Untuk pembelajaran daring biasanya menggunakan apa? WhatsApp. WhatsApp ya. Kalau yang luring biasanya gimana? Di rumah guru. Di rumah guru nih. Biasanya itu kan di masa pandemi sekarang ya, nggak mungkin tiap hari. Nah, pas pembelajarannya secara luring biasanya seminggu itu berapa kali? Satu kali di hari Selasa. Selasa. Nah, tadi kan ada pembelajaran yang secara daring ya. Nah, ketika pembelajaran secara daring, apakah didampingi atau tidak? Kadang didampingi kalau lagi kalau sibuk mainnya suka sendiri. Tapi ketika sendiri itu anak bapak sama ibu selalu belajar, selalu ngerjain tugas atau Belajar. lalu ketika luring apakah ditemani apa tidak? Tidak ya, berangkat sendiri. Iya, sama teman-temannya. Nah, ketika di rumah kan pembelajaran secara daring. Nah, ada gak kendala yang emang dirasa sama bapak sama ibu ataupun anak selama belajar di rumah? Kendalanya kalau lagi nggak punya kuota, kendalanya jadi nggak bisa ikut belajar, ngerjain tugas. Kendalanya itu aja. Tapi anaknya rajin ya? Ya rajin, kalau lagi rajin. Mungkin sekiannya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya telah meluangkan. Mohon maaf jika kedatangan saya merepotkan, dan mohon maaf juga jika banyak kesalahan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu ya, sebelumnya mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Wahyu Nurjaman dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan observasi dan bimbingan belajar terhadap anak gitu. Nah, mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu mengenai pembelajaran selama masa pandemi. Nah, selama pembelajaran di masa pandemi sekarang, apakah pembelajarannya itu pembelajarannya menggunakan pembelajaran daring apa luring? Daring, tanam luring sama itu. Oh, sama juga ya? Iya, sama. Luring juga. Untuk ini siapa namanya? Nelly Apriani. Untuk luring itu seminggu berapa kali? Satu kali. Satu kali di hari? Di hari Kamis. Di hari Kamis ya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. 4. Kelas 4 ya. Nah, apakah selama pembelajaran luring, pembelajaran luring yang datang ke gurunya itu selalu didampingi atau tidak? Tidak. Oh, tidak ya. Karena di sananya juga ada gurunya ya. Nah, selanjutnya ketika pembelajaran daring kan dikasih tugas nih, apakah selalu didampingi atau tidak? Kadang-kadang didampingi, kadang-kadang enggak. Karena ibunya suka banyak kerjaan. Untuk selama selama pembelajaran, selama mengerjakan tugas, anaknya suka rajin mengerjakan tugas atau tidak? Iya, rajin. Rajin ya. Alhamdulillah ya Bu.
ada nggak kendala ketika ibu menemani ya anaknya belajar, ketika mendampingi, apakah ada kendala nggak dari anaknya atau dari ibunya selama menemani belajar? Ya ada, kadang dia malas. Kalau di rumah Selain itu ada nggak kendalanya lagi? ya, kalau belajar di rumah itu kadang-kadang anaknya ya banyak main, ada temannya pergi main. Apalagi kalau pembelajarannya daring, kita juga membutuhkan kuota ya Bu. Iya. Kota HP nggak punya dibawa kakaknya. Ya. Tapi alhamdulillahnya ada pembelajaran secara luringnya ya Bu, yang emang datang ke rumah gurunya. Jadi yang emang ketika kita tidak punya kuota bisa kebantu juga. Terima kasih sudah menonton. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan siklus pertama, yaitu untuk ketiga keluarga yang saya observasi dan wawancara, untuk anaknya biasanya melakukan pembelajaran secara daring dan juga luring. Untuk daring biasanya menggunakan WhatsApp group, dan untuk luring biasanya anak-anak pergi ke rumah gurunya masing-masing. Yang kedua, kendala yang mereka alami selama melakukan pendampingan belajar di rumah. Yang pertama untuk kendalanya yaitu kurangnya pendampingan dari orang tua dikarenakan sibuk bekerja gitu. Biasanya ketiga keluarga tersebut kadang ada yang ke kebun, kadang ada yang bekerja lainnya gitu. Nah, yang kedua kendala yang mereka alami yaitu susah sinyal dan juga kuota. Biasanya anak-anak ketika gak ada sinyal dan gak ada kuota, biasanya ketinggalan tugas dan juga materi yang diberikan oleh guru melalui WhatsApp group. Nah, untuk saran yang saya berikan, yang pertama itu mengajak anak-anak untuk melakukan bimbingan belajar dengan saya. Yang kedua, mengajak orang tua agar selalu mendampingi anaknya dalam pembelajaran, agar anak-anak tidak malas dan juga anak-anak makin rajin belajarnya. Mungkin untuk kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan kegiatan saya di siklus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.